Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Pak E yang tinggal di Bantar Gebang. Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh kita di Bantar Gebang, LPM Cikiting Udik. Dengan siapa? Salim Sudin. Bang Salim. Selama ini saya cuma dengar aja namanya. Baru hari ini bisa jumpa sama Bang Salim. Bang Salim, saya mau nanya-nanya sedikit terkait dengan apa yang udah pernah kita publish sebelumnya tentang fakta integritas. Kalau menurut Bang Salim, fakta integritas itu yang kemarin ditandatangani sama masyarakat Bantar Gebang udah tepat atau belum? Mangga Bang. Secara narasinya saya setuju sama Bapak. Narasinya fakta integritas buat warga itu memang kalau dibilang ada kesalahan redaksi. Cuma secara fungsinya ini untuk bagaimana validnya data kaitan dengan BLT ini udah tepat sasaran. Cuma ya kembali kami di kelembagaan harus mendorong lah, itu PR kami bagaimana posisinya redaksi dari fakta integritas itu yang harus dievaluasi. Berarti ada perbaikan harusnya ke depan di redaksi fakta integritas itu ya? Semua Bang, jadi ngomongin BLT ini apalagi kaitan dengan masyarakat ya, ini kan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat dampak negatif dari sampah ini kan memang luar biasa. Pun daripada itu kita sebagai pihak terkait kaitannya dengan kompensasi tanda kutip yang harus diterima oleh masyarakat itu ya harus sebenar-benarnya. Selain daripada fakta integritas juga kembali ini jadi beban. Contoh ya, perbaikan sistem itu kita harus apresiasi ya, bagaimana pemerintah Kota Bekasi ini juga ingin bagaimana kompensasi ini tepat sasaran. Verifikasi validasi itu secara berkelanjutan ini mulai proses perbaikan selalu perbaikan. Sebelum muncul fakta integritas, sempat kita memverifikasi dan validasi data sekecamatan Bantar Gebang penerima BLT. Itu satu. Kedua, konteksnya bagaimana dana kompensasi ini kuotanya nambah terus setiap tahun. Dan satu hal yang saya perjuangkan pada waktu itu kaitan dengan perubahan data. Dulu yang namanya kenapa data ini jadi carut marut, bisa wajib terakhir. Data kita itu carut marut karena verifikasi validasi itu setahun sekali. Dulunya. Kenapa sekarang fakta integritas itu setiap 3 bulan sekali? Ini salah satu spirit adanya perubahan. Bisa bayangin, setahun sekali diverifikasi validasi. Selama setahun ini ada berapa orang meninggal, ada berapa orang pindah. Pada akhirnya tidak tepat sasaran. Semangat itulah, makanya kami di kelembagaan memperjuangkan itu. Kalau verifikasi validasinya itu setahun sekali, ya pada akhirnya datanya tidak sesuai. Rentan lah. Nah, walaupun jadi PR buat para RT ini kita juga harus aspek apresiasi lah buat para RT. Kerjanya jadi tiap 3 bulan nih. Tiap 3 bulan. Nah inilah bentuk bagaimana data yang sesuai dari masyarakat ini betul-betul valid dan berhak menerima bantuan itu. Cuman balik lagi ke judul fakta integritas. Kalau ada tadi abang bilang perlu ada perbaikan, kira-kira di redaksi yang mana tuh Bang? Di poin 1 ya? Poin 1 kaitannya dengan bahwa tidak akan korupsi. Yang abang
kemarin podcast itulah ya sendiri ya. Siap. Saya sempat nonton. Konteksnya 100% saya setuju sama ya, warga menerima bantuan kok korupsi kan, duit dikasih kok dikorupsi. Apa yang dikorupsi kan itu logika abang masuk lah. Lebih bagaimana redaksi itu lebih ke konsep bahwa data yang kita berikan itu sebenar-benarnya. Jadi tidak ada rekayasa dan lain sebagainya. Makanya kita perlu pakai integritas, cuma redaksinya yang kurang tepat. Berarti poin 1 tentang korupsi, kolusi, nepotisme itu nggak tepat tuh. Nggak tepat. Dan kedepannya janji bakal dikoreksi nggak tuh Bang kira-kira? Saya pastikan. Karena baik lagi kita lembaga itu bagian daripada itu. Iya. Bagian daripada itu, kalau misalkan itu tidak dirubah untuk triwulan berikutnya ya, karena yang ini udah setor ya. Ya kita akan mempertanyakan itu. Oke. Berarti sama aja abang kita ini LPM dari Cikiting Udik nggak sepakat kalau akhirnya di poin 1 itu ditulis masyarakat tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan beliau janji melalui kelembagaannya akan dikoreksi itu semua. Bang, pertanyaan yang kedua sekaligus yang terakhir nih Bang. Siap. Dan masyarakat Bantar Gebang itu perlu tahu ini semuanya. Walaupun secara naturalnya mereka bodoh amat gitu kan. Maksudnya bodoh amat ya, yang penting gue dapat duit 1 juta berapa gitu kan. Oke. Cuma yang bikin saya bertanya-tanya selama ini, masyarakat Bantar Gebang itu nerima duit kompensasi atau nerima duit bantuan sosial sih sebenarnya Bang? Ini jawabannya harus dua sudut pandang. Siap. Kalau sudut pandang masyarakatnya ya mereka nerima dana kompensasi. Tapi kalau konteksnya secara redaksinya itu bantuan sosial individu. Jadi bantuan sosial individu yang berasal dari dana kompensasi. Kenapa jadi seolah-olah ada dua sudut pandang? Ya sejatinya masyarakat itu mendapatkan anggaran dari pemerintah Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi ya, walaupun sampainya dari DKI. Itu secara tidak langsung kompensasi bagi masyarakat, karena terdampak. Itu poinnya. Terus kaitannya dengan bantuan sosial individu, nah ini dia karena konteks kompensasi itu dari DKI ke Kota Bekasi. Kota Bekasi mengalirkan kewajiban DKI salah satu sebagai pengelola sampah mereka. Kewajibannya kan ngasih kompensasi ke pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi redaksinya menjadi bantuan sosial individu. Ini itu. Jadi kalau bicara kita berdebatnya soal redaksinya, saya sih yang penting masyarakat menerima haknya. Saya tidak mau memperdebatkan tentang redaksinya selama masyarakat menerima haknya. Karena satu hal, TPST ini bom waktu. Nah maksudnya gimana tuh Bang? Bom waktu. Saya sempat mengikuti monitoring evaluasi pihak ketiga dari pemerintah DKI, kerjasama pemerintah DKI dan Bekasi. 15 tahun hari ini TPST berhenti, dampaknya itu 15 tahun masih bisa kita rasakan. Seandainya TPA berhenti hari ini, TPA berhenti hari ini, udah nggak dikirim sampah gitu. Udah nggak dikirim sampah lagi. Terus ini masih kita rasakan dampaknya 15 tahun ke depan. Masya Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita pikirkan kenapa? Kalau 15 tahun ke depan, yang tadi notabene ganti rugi lah, kalau kompensasi kan ketika ganti rugi. Mungkin nggak? Atau semua orang mungkin berharap kalau tahu dampak TPST ini pasti berharap udah berhenti dah. Ya kan?
berhenti dah gitu kan. Berharapannya apa? Ya tadi yang saya bilang, Umar, 15 tahun ke depan ini dampaknya masih berasa gitu. Jadi ketika TPST berhenti pun mungkin nggak kita masih mendapatkan anggaran itu yang harus kita perjuangkan. Oke. Sambil lihat ya, saya selalu menyampaikan selain dampak negatif, dampak positifnya juga banyak. Walaupun ya karena bagiannya pada kompensasi tadi, adanya sampah dengan sendirinya infrastruktur kita di atas rata-rata lah. Dari 12 kecamatan Kota Bekasi ini Bandar Gebang paling hebat lah dalam infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, ini luar biasa di Bandar Gebang. Tinggal kita pikirin masa depan kita nih, anak cucu kita ini mau seperti apa. Nah, itu menarik tuh. Ini yang harus kita pikirin dari sekarang. Yang harus diperjuangin Bang Bae harus kita perjuangin. Itu konteksnya bagaimana setelah TPST berhenti 15 tahun ke depan, dampaknya masih kita rasakan. Berarti ini hari ini kita dapat satu pencerahan. Tadinya kita mau ngebedah masalah tentang fakta integritas, tapi nyatanya abang barusan ngebuka pikiran saya bahwa ada yang jauh lebih harus kita pikirin tentang dampak negatif yang bisa dirasakan sama masyarakat Bandar Gebang ketika sampah itu udah nggak diproduksi sama Jakarta, dan itu yang harus jadi pikiran kita bareng-bareng gitu ya Bang ya. Oke Bang, terakhir kira-kira masukan abang buat pemerintah Kota Bekasi maupun Jakarta itu seperti apa Bang? Iya, karena baik lagi ya, kita dekat dengan masyarakat dan di pundak kita di amanah warga masyarakat yang memang terdampak, ini harus diutamakan semua faktor ya, kaitan dengan kesehatan, kaitan dengan pendidikan, terutama pendidikan. Kalau BLT ini urusan perut, dikasih BOP kadang BOP bansos kemarin yang diterima sama warga, mungkin larinya ke perut. Tapi kan kita harus mikirin otak kita. Ya, generasi selanjutnya. Nggak mungkin juga nih, nggak menutup kemungkinan nih, air yang sudah tercemar kita minum dan lain sebagainya merusak otak kita misalkan. Dan minimal pendidikan kita nih harus lebih diperhatikan. Itu satu. Kedua, kesehatan. Alhamdulillah sih kalau ngomongin kesehatan, yang namanya puskesmas, yang namanya rumah sakit umum tipe D, kita sudah punya. Ini kan mengobati. Pencegahannya seperti apa? Ini juga harus kita pikirin. Ini harapannya untuk pemerintah, baik itu pemerintah Kota Bekasi maupun pemerintah Provinsi DKI, kewajiban sebagai pengelola TPST ini betul-betul bisa diberikan kepada warga kita yang memang bagiannya berhak ya. Oke. Ya, udah jelas kelihatannya jawabannya singkat, tapi kalau kita jabarin bisa setahun 2 tahun, padahal 15 tahun Bang. Oke, demikian aja wawancara kita sama LPM dari Cikiting Udik, Bang Salim. Makasih banyak Bang ya. Semoga ada perubahan buat Bandar Gebang Bang. Perjuangan terus pendidikan Bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.